Bang. Pada Lalu waktu bagaimana pas dengan pernyataan Yesus yang mengatakan apabila ada orang berkata bertemu dengan aku di sini, bertemu dengan aku di sana, jangan kamu percaya. Itu kata Yesus. Sebab Iya. itu adalah penyesat, bukan dirinya. Iblis yang nyamar-nyamar Yesus, kata Yesus. Salam satu Tuhan. Yesus ada di sana, atau Yesus ada di sana, ada di sini, jangan kamu pergi ke sana, jangan kamu percaya. Itu pesan Yesus tuh. Jadi kalau ada kemudian orang berkata, saya melihat Yesus, ya, orang-orang dilarang Yesus untuk percaya. Jadi kalau saudara mengatakan Anda ketemu dengan Yesus, ya saya katakan itu bukan Yesus, yang Anda temui itu adalah iblis. Ini kan mimpi, bukan orang yang menyampaikan kepada saya, tapi saya langsung bertemu dalam kondisi takbirnya mimpi atau tabir mimpi gitu, Bang. Tapi untuk ketahuan Abang, kebakaran di California itu sudah ada yang dapat pesan juga dari Tuhan. Seorang TikToker, dia menyampaikan pesan itu kepada orang California di tahun 2024 di bulan April sampai bulan September. Dia harus terbang dari Georgia ke Amerika untuk sampaikan pesan Tuhan, untuk mengungsi dari California karena akan ada bencana. Nah, jadi kenyataan bahwa pesan Tuhan itu benar-benar ada buat kita orang Kristen yang percaya kepada Tuhan. Bukan saya saja dapat, tapi orang luar negeri saja dapat, Bang. Artinya Tuhan kita itu benar-benar ada gitu. Kalau Itu saya yang melihat, sekarang ini orang berlomba-lomba mencari sensasi. Apa itu? Setelah kejadian, mereka membuat piti-piti, membuat video-video dan memviralkan bahwa hal itu sudah pernah disampaikan, sudah pernah diingatkan dan seterusnya. Tapi kesemuanya itu adalah hoax. Yang benar itu Al-Quran. Al-Quran 1400 tahun silam sudah menceritakan tentang yang terjadi di LA itu. Itu baru betul. Di dalam surah Al-Baqarah ayat 266 yang masalah itu sudah kita, disampaikan. Bang, pesan Tuhan, penampakan Tuhan untuk si Nah itu TikToker kalau itu dibuat-buat itu. Saya juga bisa bikin PT. Saya juga bisa bikin PT. Iya, saya juga bisa bikin PT begini. Saya video hari ini tanggal berapa ini? Tanggal 16 ya, tanggal 15. Saya bikin PT, habis itu saya mengatakan, sahabat-sahabat pada hari ini tanggal 2 bulan April 2024 saya mendapatkan penglihatan di Los Angeles nanti itu akan terjadi kebakaran dahsyat. Itu saya viralkan. Padahal baru saya buat hari ini. Itulah yang ada sekarang. Untuk kemudian mengatakan, untuk menjual kemudian untuk menjual kemudian hal-hal yang sifatnya untuk membangun opini bahwasanya oh Tuhan mereka betul. Yang tidak diragukan itu Al-Quran yang tertulis, ayawaddu ahadukum an takuna lahu jannah min nakhil wa anab tajri min tahtihal anhar lahu fiha min kulli thamarat wa asabahul kibar wa lahu surya du'afa fa asabaha i'sar fihi nar fahtarakat kadzalika yubayyinullahu lakumul ayati la'allakum yatafakkarun. Itu baru betul. Ini 1400 tahun silam, ini yang benar ini. Ayat suci Al-Quran yang tidak diragukan. Orang-orang kalau mau berpikir dari mana kemudian Rasulullah Muhammad SAW menyampaikan hal ini 1400 tahun silam bisa kemudian benar-benar terjadi. Karena Al-Quran itu datang untuk menceritakan hal-hal yang akan terjadi di masa yang akan datang. 1400 tahun silam diceritakan terjadi hari ini. Maka terjadi hari ini. Nah, itu tidak bisa dipungkiri, Bung. Jadi dikatakan dalam Al-Quran bahwasanya ada sebuah kota, ada sebuah tempat yang kemudian perintahnya, adakah salah seorang di antara kamu yang ingin memiliki kebun kurma dan anggur yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Di sana mereka memiliki segala macam kemudian kenikmatan-kenikmatan berupa buah-buahan dan seterusnya. Kemudian datanglah masa tuanya. Artinya menanamkan sesuatu pada awalnya, lalu kemudian yang ditanamkan ini terlanjur dilakukan ya sebagai satu tradisi atau budaya kepada keturunannya secara turun-temurun. Sedangkan yang membawanya sudah tua,
sedang dia memiliki keturunan yang masih kecil-kecil. Lalu Allah kemudian mengatakan apa? Kebun itu ditiup angin keras yang mengandung api sehingga terbakar. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepadamu agar kamu memikirkan. Jelas ini. Ini tidak bisa dipungkiri nih. 1400 tahun silam Al-Quran sudah menerangkan adanya tiupan angin yang berupa tiupan angin yang mengandung api. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini jadi kalau hari ini Anda mengatakan saya bermimpi LA begini tahun sekian, nah, siapapun bisa melakukan itu dan mengatakan itu. Lugat Tambunan Begini jauh bang, lebih hebat. kalau mau Ya, dilihat gimana? dari zaman nabi-nabi dulu, nabi-nabi dulu itu banyak ditolak Coba oleh Kriston, kaumnya. sebentar dulu Kriston, sebentar dulu. Ini pada nggak sabar. Ya Ramadan, apa yang mau disampaikan? Iya, saya kenalkan, saya Islam, Ibu Ya. Bang Juma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sangat Waalaikumsalam. kuat sekali sama Bang Juma. Kebetulan saya juga punya kantor hukum dan juga saya selalu mengisi ceramah-ceramah juga Bang Juma. Alhamdulillah, Masya Allah. Alhamdulillah, saya juga sambil mengurus klien yang punya masalah tanah. Saya amar ma'ruf juga Bang Juma gitu. Alhamdulillah, saya banyak kajian juga Bang dengan klien-klien saya gitu Bang Juma. Kebetulan saya dengar semuanya itu, saya sangat support sekali sama Bang Juma. Bang Kriston, ketika tadi saya dengar ceritanya, kalau di Islam itu tidak boleh mengarangnya, Bang Kriston ya. Jadi harus ada dalilnya, harus ada datanya, harus ada sumbernya, yaitu kepada Al-Quran dan hadis. Karena kalau di Islam itu dikatakan bahwa taraktu fikum amroini lan tadilu mata masaktum bihima. Kita bilah waktu Nabi SAW. Telah aku tinggalkan dua perkara, selama berpegang teguh dengan dua perkara tidak akan sesat, yaitu kepada Al-Quran dan hadis. Gitu. Maka mengaji pun isinya itu tidak boleh mengarang. Jadi tidak boleh asal disatu-satukan, dicocok-cocokkan, cocokologi gitu ya, itu nggak boleh. Karena Allah berfirman, mangkola fi kitabil jawajala birohi fasabafakot ahto. Barang siapa mengartikan firman Allah dalam pemikiran sendiri dengan mengarang sendiri, walaupun benar tetap sungguh salah. Itu yang benar aja salah, apalagi salah. Jadi harus ada datanya, berdasarkan dalil yang jelas gitu, Bang Kriston. Itu mungkin. Terima kasih, Mas. Ya, makasih ya Bang Ramadan ya. Oke, kita kamu lagi ya. Si Kriston itu memang agak lain itu. Oke, kita sapa dulu. Taruh, Ini ada- taruh, izin dulu. Pak Ramlan, kalau tahu nomor HP saya, Boleh. bisa kita berbagi nomor telepon ya, Bang ya? Boleh. Saya juga ingin tahu telepon semuanya kalau bisa. Bang Juma juga saya pengen tahu Bang Juma, boleh kalau. Yang melalui kalau saya aja, Bang. Nomor saya ada Siap. di bawah, nanti diketik aja teman-teman sambil nyimak, Bang. Nanti diambil, dibawa. Ya, Ya. saya Biar- gaptek soalnya nih. Bang Juma, saya mau tanya juga tuh masalah yang Polda tuh gimana Bang Juma? Gimana? Nanti lewat telepon aja, Bang, masalah itu. Oh gitu, siap. Iya, itu internet Masalah nanti. apa Bang Andi? Di Polda. Oh iya. Saya akan bantu juga Bang, insya Allah. Insya Allah, amin. Nomor HP saya ini Makasih, bisa Bang. ketik ya, Bang ya. Boleh. Ya. Ketiknya di mana Bang? Bang Hani, ketiknya di mana? Ini di bawah nih, Bang. Itu. Baca bawah. Itu di bawah, Typing di bawah. bawah. Typing itu ada orang-orang typing itu namanya Pak. Saya gaptek nih. itu ada Bang, itu screenshot Bang. Oh iya, Bang, siap. apa adanya. Apa adanya screenshot. yang 800 ya? Iya. Siap. Wih, Salah. banyak tahu nomornya Bang Andi ya, luar Masya biasa. Allah. Abang. Siap Bang, sudah saya salin Bang. Kita ke kanan. Ya. Kalau nggak mau bicara saya turunkan, Bang. Halo. Ya. Halo. Bang. Kemarin itu Bang monitor, Bang. Iya Pak Bang, biar jelas nih di sini. Al-KTP sekali lagi, Bang, saya panggil nih. Assalamualaikum. Biar jelas nih. Waalaikum. Masya Allah. Ya. Bang,
Karena anda syahadat itu main-main. Bang. Kalau saya ngomong gitu, Bang. ya, Bang Andi, Nanti nge-lag bang, putus suara Bang Handi. Nge-lag bang, putus suara Bang Handi. Sekarang enggak lah. Sekarang udah normal. Sekarang ya, ya. Bang, kalau KTP kemarin anda syahadat itu posisi saya kemarin nggak anda terima. syahadat itu main-main apa serius? Sebentar, Bang Andi, sebentar. Ada yang bilang saya nyari koin apa tuh? Bentar. Halo? Udah bagus suaranya Bang didengar. Iya, suara saya ada nggak, Bang Andi? Ada. Mendengarkan kami Bang? Ya. Dengar. Ya. Ya. Kemarin anda syahadat itu syahadat beneran apa lagi main-main Bang? Kalau saya main-main, saya dilaknat sama Allah. Itu iman, Bang Andi. Pertanyaan Bang Andi itu yang saya kurang suka. Pertama, Bang Andi kemarin turunin saya. Sedangkan kalau saya masuk di room Kristen, nggak ada yang kayak begitu, Bang Andi. Kedua, Gimana? Bang Andi menyambut saya itu seperti orang yang seujon lebih dulu. Sebenarnya yang tahu iman saya itu hanya Tuhan yang Maha Kuasa. Kalau saya bersahadat, tidak mungkin saya main-main, Bang Andi. Ini saya open kamera ya, kelihatan? Ya cukup jawab. Berarti jawaban anda tidak main-main itu aja sih. Nggak, saya open kamera nggak, Bang Andi? Open. Ya. Ada yang bilang saya cari koin ya. Ini saya sudah di Flores nih di rumah saya ya. Buat apa saya cari koin? Kita bukan kurang ini nggak ada ya. Supaya saya ini dulu sama orang-orang yang ngomong gitu. Ini anak abang saya lagi keluar nih. Soalnya ada yang ini tapping di bawah tuh. Nah itu cari koin apa dan? Untuk apa saya cari koin? Ya udah dihiraukan aja itu. Dihiraukan Bukan aja gitu itu, Bang Andi. Saya jujur bapak saya tuh udahlah nggak usah ngomong almarhum. Kami bukan keluarga yang nggak ada. Jadi jangan seperti itu orang-orang di bawah itu saya nggak suka. Ya biasalah netizen Bang. Artinya kalau Tidak abang mungkin memang iman kami. Tidak mungkin saya main-main sama iman Bang Andi. Sampai saya lari saya dibawa sama tentara ke Kalimantan kemarin itu. Bentar, ini lagi. Ya intinya Saya masuk di room Kristen itu bukan saya karena mau nipu atau apa, enggak ada. Hanya Allah yang tahu. Saya bilang Bang Juma tuh yang malam itu bilang saya. Berarti Bang Juma yang connect sama saya. Karena Bang Juma bisa baca hati saya. Makanya Bang Juma udah sahadatin aja dia, Bang Juma bilang gitu. Berarti saya rasa Bang Juma yang bisa merasakan apa yang saya rasakan gitu loh. Gitu loh Bang Andi. Yang betul-betul tahu malam itu perasaan saya tuh Bang Juma. Makanya Bang Juma bilang udah saya kenal nih Al-KTP ini udah gitu. Iya, silakan yang lain mungkin ada yang mau ditanggapi atau mau disampaikan. Ya, tapi saya sampai sekarang ini belum malah bang. Sebentar Kriston sebentar. Belum malah Tapi saya dong. Kriston. Tapi Al-KTP saya mendengar sendiri kamu ngejelein Bang Juma depan Edis IT dan videonya ada. Ya, saya menjelekan gimana Bu? Coba dibuktikan. Saya jelekan Bang Juma seperti apa? Itu berserak di setiap udah ada Kata-kata videonya. saya apa Bu? Ibu jangan fitnah. Kata-kata saya apa? Masalahnya itu kerekam dengan HP yang saya pakai sekarang lagi naik. Kalau Silakan diputar kalau saya menjelekan Bu, silakan. Iya, Silakan Anda dibuktikan. menyatakan Anda menyesal. Buktikan Bu rekamannya Bu. Jangan asumsi Bu. Ada sama Buktikan Bang rekaman Juma saya kirim ngomong. semalam. Kalau saya menjelekan Ada Bang sama Juma. ini. Nengok. satu dulu ngomongnya. Silakan. Ada Silakan. sama Bang Nggak apa-apa, Bang Andi, biar saya- kirim sama astagfirullahaladzim. Iya, coba Bu, silakan. Kalau saya menjelekan Bang Juma, silakan. Ya, silakan Bu. Apa kata-kata saya? Saya pengen dengar juga kalau betul saya ada ngomong. Diam ya. Ya, Ya, baik. diam biar saya jelasin. Video itu di HP saya yang sekarang saya ada di sini. Jadi nggak saya buka, tapi video itu sudah saya kirim semalam sama Bang Juma. Dah. Nah, Iya, video itu dimana Ibu kamu minta mengatakan- tolong supaya ini kan banyak yang nonton, biar nggak dijadikan fitnah. Saya ini kan jujur ya, saya belum sunat, saya belum ada sertifikat. KTP saya masih Katolik ya. Jadi saya ini hanya mengikuti sholat aja. Waktu saya sholat pun saya nangis. Hanya Allah yang tahu. Ya, kalau memang ada yang ngomong begitu, silakan buktikan. Ibu saya ikut ke Kalimantan kemarin sama tentara yang bawa saya itu karena dia tahu siapa bapak saya. Begitu Bu.
Tidak mungkin ada orang mau bawa saya ke Pontianak ke Bandara Supadio tuh urus saya, kasih uang saya, kasih gini-gini. Gak mungkin Bu kalau dia nggak tahu saya siapa gitu loh. Kami nggak usah sombong, nggak ini Bu. Tapi saya hanya ngomong, tolong yang seujon itu jangan seujon. Tidak semua orang seperti itu Bu. Kami dari NTT itu jarang Bu. Bukan saya ngomong suku nggak mau. Kalau mau nipu, apalagi iman itu kami paling. Saya dari Katolik Bu, nggak pernah main-main Bu. Karena jujur ya, apa yang Bang Juma ngomong banyak yang saya selidiki, banyak benarnya. Tadi saya masuk di siapa Bang? Ya kakak. Kami dari Katolik nggak ada yang begitu Bang. Apalagi saya sudah ke Krisma ya. Sudah Krisma. Ada teman saya mewakili kawan saya yang 3 yang udah mualaf. Kami bertiga tuh benar-benar nonton video Bang Juma dan benar-benar menang telak ya. Kalau omong kayak orang main bola tuh Bang Juma menang telak. Jadi ya kita pasti pilih yang benar lah. Hidup kan sementara. Ngapain hidup ini kan sementara. Kalau kita mati masuk neraka ngapain kan begitu. Jadi saya mohon aja, tolong kawan-kawan yang seujon jangan, kalau nggak kenal orang yang sebetulnya siapa dia. Karena jujur, saya jujur ya, hati saya tuh sebenarnya simpati sama Bang Juma ya, simpati sekali. Dari awal saya kenal nonton videonya tuh banyak yang bagus ininya Bang Juma ya. Tapi tidak saya pungkiri hati saya, namanya manusia kan. Pasti punya ini, apalagi kami keluarga saya itu menolak, saya dicari-cari ini jadi intimidasi, terus dikirim videonya, banyak video masuk di HP saya itu dari video tentang Bang Juma sama Edis, video sama siapa-siapa itu supaya untuk mengini saya gitu loh, apa namanya ya, supaya mempengaruhi saya, dan itu yang tahu saya pribadi saya, dan tidak bisa saya mau umbar kemana-mana kasih tahu begini enggak gitu loh. Jadi saya mohon maaf sama Bang Juma. Tapi gini Bang LKTP, biar nggak panjang. Ya, memang hati Anda nggak ada yang bisa membacanya. Tapi yang dibaca oleh netizen adalah statement-statement itu loh. Kalau hati Anda nggak ada yang bisa tahu kecuali Allah Subhanahu Wa Taala. Artinya pertanyaannya adalah apakah memang pernah mengeluarkan statement Anda menyesal memeluk Islam? Itu mau diklarifikasi aja Bang. Ya, begini Bang. Sebelum kita ke situ, saya siang itu dikirimin video tentang Bang Edison sama Bang Juma dengan Bang Nandar itu kan. Waktu si Edison matiin lampu apa segala macem. Itu di situ dikirim sama teman saya yang udah mualaf. Kau nonton ini dulu Bang. Ini kakak kau suruh kirim gini-gini. Saya nonton. Dan mungkin ini akun saya ini kayak nggak ngerti ya. Tiba-tiba muncul undangan dari Bang Edis gitu. Masuk ke saya, undang live begitu. Saya terkejut loh, kok bisa baru habis nonton kok. Jadi nyambung. Setelah nonton itu kan saya melihat gitu loh. Ya udah nggak usah dinilai di situ. Intinya saya nggak bilang menyesal. Saya bilang bukan menyesal karena udah mualaf dan saya mau Kristen lagi. Saya nggak ngomong gitu. Saya nyesel udah duluan mualaf. Saya belum nonton video belum tahu yang sebenarnya bagaimana, belum tahu banyak gitu loh maksudnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gitu Bang Andi. Oke ya Bang, begitu ya. Mudah-mudahan tahun 2025 saya dapat penglihatan lagi dari Tuhan Yesus ya. Saya akan Ketemu Yesus lagi. Yesus kok kayak dibuat jadi main-mainan kayak gitu Bang. Tidak, kalau kita minta ya akan datang Kak. Itu yang dikembangkan Tuhan Yesus. Saudaraku Al-KTP. Iya Bang. Sedikit host ya Bang Juma ya, Gurunda. Saya mendengar dan saya lihat sendiri PT Anda. Saya dari netizen, saya ikuti Anda waktu dimualafkan oleh Bang Juma dan Bang Handi. Memang di situ di PT Anda itu Anda menyesal loh. Disekelamkan oleh kalau PT itu saya bilang bingung Bang, bukan saya menyesal, saya bingung mana yang benar karena banyak video yang masuk di saya dikirim dari kawan-kawan di maaf saya potong ya, dikirim dari kawan-kawan di Flores sana. Mereka bilang kau nonton ini coba kau tanya dulu kepastiannya, kebenarannya, luruskan dulu sama Bang Juma. Jadi waktu itu pernah saya naik malam itu terus diturunin sama Bang Andi. Gini saudaraku. Kita tahu Edis itu penghujat saudaraku. Anda yang tahu dengan Allah Ta'ala bahwa Anda itu masih muslim apa tidak. Tapi kalau dari dengar ingat saya nangis Anda itu, saya nggak yakin Anda masih berdiskusi dengan Edis.
Karena itu bisa mengurangi keimanan Anda. Sebagai seorang muslim mudah diislamkan oleh Bang Juma. Satu, tunggu sabar. Yang kedua, saya netizen, saya apa, sabar saudaraku ya. Yang kedua, Anda memberikan keleluasaan terhadap Edis TV untuk mengatakan bahwasanya Muhammad itu, Rasulullah itu pembohong. Lillahi ta'ala saya tidak setuju, saudaraku. Di mana hati Anda mendengarkan itu? Ini kalau saya pulang itu Edis Indonesia, mungkin semua rakyat Indonesia yang muslim, jangan salahkan kita. Pembohong, bulat-bulat. Rasulullah itu dianggap gitu. Laknat. Jadi Anda jangan coba-coba bermain dengan keimanan, saudaraku. Kita tuntun. Kalau ada masalah Anda, saya orang Medan, orang Batak. Cara saya Batak, ya, saudaraku. Tapi saya insya Allah Islam dari opung saya. Saya baca itu semalam, saya dengarkan pelan-pelan sampai berapa kali saya ulangi PT Anda. Anda memang mengatakan bingung, berdosa aku, bersalah aku, berarti mualaf. Ya, bebas Edis anjing. Katakan kalau dia memang mau. Sebentar bang, saya nggak terima bang bilang bang, Pak, maaf saya nggak terima bang bilang saya menyesal, saya apa tadi? Anda itu ragu, bimbang. Anda iya, saya bilang bimbang nggak ada, saya bilang menyesal apa segala macam itu nggak ada bang, jangan ditambah-tambahin, tolonglah. Atau gini, kita cek, kita putar. Itu netizen di bawah. Itu VT saya tuh. Cuman gini saudara. Kalau menyesal ya, kalau saya bilang yang lebih apalagi menghujat Bang Juma tuh nggak ada. Jadi jangan suka ditambah-tambahin menghujat Bang gitu. Juma nggak? Betul. Menghujat Bang Juma itu nggak ada. Betul nggak ada. Mungkin saya orang yang pernah saya rasa orang baik kok tiba-tiba saya mungkin. Saya nggak kayak orang lain ngomongin. Saya malah banyak mendengar saya. Kalau benar, saya bilang benar. Anda nggak ada menghujat Bang Juma, nggak ada. Nggak ada, saya tahu. Cuman mengingat saya ikut nangis waktu Anda mualaf. Jadi saudaraku begini, saya ingatkan Anda. Kita udah tahu itu Edis TV. Ya. Nggak perlu saya berdiskusi dengan manusia seperti itu. Boleh dia hina saya. Tapi lillahi ta'ala saya nggak izin Rasul saya dihina. Al-Quran saya dihina dia. Jadi saya titipkan itu untuk Anda. Saya ikuti Anda dari awal berdiskusi dengan Jibril, berdiskusi Anda dengan Uni Rifa, berdiskusi dengan Bang Handi, berdiskusi dengan Bang Juma, sehingga Bang Juma mendirikan air mata dan bentuk penyesalan Anda bahwasanya Bang Juma selamatkan saya. Mana tahu saya besok saya mau dikerangkeng oleh pastor tadi apa itu. Demi iman saya, menangis saya mendengar itu. Inilah hidayah itu sampai kepada Al-KTP. Pada saat itu Anda pakai akun lain. Itu mau dekat-dekat ke hari Natal. Betul saudaraku? Kuatkan iman Anda. Kalau ada problem Anda, ada masalah keluarga Anda, kita boleh selesaikan. Saudara saya juga banyak Kristen dari lahir, keluarga dari mama saya. Tapi soal akidah, betul kata Bang Juma, kita juga sering. Mari kita menangis, betulkah kita? Kalau kurang ilmu Anda, guru-guru kita banyak di atas ini. Berdiskusi dengan Uni Rifa, dengan itu yang lain, Bang Dio, banyak saudaraku. Jadi maksud saya tidak marah kepada Anda. Apalagi lagi sekarang Anda itu kan transisi, peralihan dari iman yang lama ke iman yang baru. Anda belum banyak tahu tentang Islam, saudaraku. Maksud saya itu netizen di bawah mungkin sependapat dengan saya mengatakan bahwasanya PT Anda itu mengganggu. Saya aja yang muslim dari lahir itu mengganggu, sangat menghinakan itu edisi. Kalau ada itu di Sumatera Utara, lillahi ta'ala saya bunuh. Betul. Sebentar, Bang. Mohon maaf, Bang. VT saya yang mana, Bang, yang mengganggu netizen? Yang saya dengar gini, mengganggu itu, Bang. Nggak Bang bilang. VT saya itu ada Bang Juma loh di dalam ini akun saya nih. Iya, maksud saya yang mengganggu gini, Bang. Nggak ada saya hapus pun, Bang Juma punya video di akun saya ada video Bang. Cukup gini aja. Anda yang dengan Edis, VT Anda semalam dengan Edis, di Edis ketawa-ketawa mengatakan bahwasanya aku salah, Bang Edis. Apa aku berdosa aku ya? Anda katakan saya kan bertanya itu Bang, betul nggak? Bukan saya memberikan argumen, tapi saya bertanya. Berarti saya bimbang, saya belum tahu, saya belum ngerti. Jadi saya bertanya begitu Bang. Saudara jadi bilang begitu ada intonasi di situ Bang.
Saya saudara bilang seperti ini. Wah, saya sudah lihat PT Bang Juma dengan Bang Nandar lari terkencing-kencing sampai celananya itu buka. Oh, enggak ada bilang lari terkencing-kencing. Ini yang saya nggak suka di sini, Bang. Yang saya bilang Kalau gini, nggak mampu itu si Juma berdiskusi dengan saya. Edis, dengar ini video. Oh, si Edis. Anda bertemu dengan saya. Edis yang ngomong gitu, saudaraku. Iya, kirain saya ngomong. Saya di sini, di PT-PT itu. Siapa Edis itu? Saya jangan main-main. Saya tahu kekuatan. Paling tidak saya mendengar selama ini hampir 1 tahun ikuti Bang Juma. Edis dengan sekelas Edis, sekelas Nandar, terbirit-birit sampai terbuka celananya, terlari-lari. Kamu diam aja dibilang gitu sama si Edis. Babi. Oke Bang, biasa nih kita udah nggak usah kita bahas lagi tentang si Edis ya. Burunda. Ya udah cukup lah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Jadi mungkin bagaimana Islam itu datang kepada bangsa jahiliyah pada masa lampau, pada masa baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kemudian datang di tengah-tengah bangsa yang keras, bangsa yang kemudian jahil, bangsa yang kemudian tegar tengkuk. Islam datang dengan rahmat, menjadikan orang-orang yang ada pada masa itu menjadikan bahwa apa yang dibawa Rasulullah ini adalah sebuah kegilaan. Kenapa? Karena membuat manusia ini yang tadinya frontal terhadap Tuhan tunduk berserah diri kepadanya secara totalitas. Allah Subhanahu wa taala kemudian menjelaskan di dalam Al-Qur'anul Karim dalam surah An-Nisa ayat 137, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innal ladzina amanu. Sesungguhnya orang-orang yang beriman. Jadi orang yang beriman tuh, kata Allah. Lalu apa kata Allah? Summa kafaru. Lalu kemudian mereka kufur, kafir, ingkar kembali. Summa amanu. Lalu kemudian mereka beriman kembali setelah kafir. Summa kafaru summa zdadu kufra. Kemudian kafir dan kafir lagi. Lalu setelah kafir bertambah kekafirannya kemudian lam yakunillah yaghfira lahum wala liyahdiyahum sabila. Maka Allah tidak akan mengampuni dosa-dosanya dan tidak pula menunjukkan kepada mereka jalan yang lurus. Jadi Islam itu jalan yang lurus. Orang yang baru masuk Islam baru menemukan jalan yang lurus itu kemudian. Nah, kalau dia tidak melalui proses, dalam arti kata orang masuk Islam itu karena proses ilmu. Kalau saudara LKTP ini mengenal Islam dan bersyahadat karena proses kuping, mendengarkan, debat. Memperbandingkan antara narasumber satu dengan narasumber yang lain dengan cakupan sumber materi yang dia bawa masing-masing. Sehingga wajar ketika dia bingung, berada pada persimpangan. Ada kalanya imannya Islam ketika melihat kemudian ada debat potongan di mana pendebat Islam kemudian itu tak mampu menjawab atau tak mampu kemudian membangun narasi dikarenakan yang dilawan ini adalah sang penghujat, maka imannya turun dan cenderung kembali kepada kekufuran. Itu kondisi. Maka Allah menyiapkan firman dalam Al-Quran yang berkesesuaian dengan keadaan itu. Innal ladzina amanu summa kafaru summa amanu summa kafaru summa zdadu kufra lam yakunillah liyaghfira lahum wala liyahtadiyahum sabila. Orang beriman lalu kafir, lalu beriman, lalu kafir, lalu bertambah-tambah kemudian kekafirannya, kata Allah tidak akan mengampuni dosa mereka dan tidak menunjukkan kepada jalan yang lurus. Nah, saudara KTP ini memperlihatkan sisi di mana beliau sungguh-sungguh masuk Islam, sungguh-sungguh menyatakan keislamannya. Sempat saya berkata kepada sahabat yang mengirimkan video ya tentang EKTP beberapa hari yang lalu, termasuk Dinda Blokir juga mengirimkan. Saya hanya mengatakan begini, Allah yang melihat beliau, dan kalaupun beliau ini hanya main-main, saya katakan kelihatannya orang ini menjelang ajalnya dia benar-benar Islam deh. Itu yang saya katakan. Mungkin di antara yang mendengarkan ini japrian saya itu ada seperti itu.
Saya katakan saya melihat orang ini meskipun dia cuma bercanda atau hanya memframing atau hanya berpura-pura masuk Islam, tapi saya melihat orang ini matinya nanti kelihatannya dia mati dalam keadaan beriman kepada Allah. Amin. Ada banyak hal yang menyebabkan itu, kemudian saya mengatakan hal tersebut. Nah, mungkin kalau saya keliru, ya saya manusia biasa. Tapi paling tidak, kalaupun dia mati dalam keadaan kufur, ada keturunannya kelak yang akan menjadi orang besar di dalam dinul Islam. Nah, ini yang ingin saya katakan. Jadi kalau misalnya ada keadaan di mana saudara syahadat kemudian mengaku menyesal atau mengaku bingung, itu wajar. Itu wajar. Saya juga punya beberapa anak. Ada beberapa anak didik saya yang kayak gitu. Imannya bertambah, imannya berkurang, tiba-tiba dia bahkan ke gereja, habis itu dia muncul lagi menyatakan diri. Kenapa hal itu bisa terjadi? Karena satu, tadi sebelum mereka menjadi Islam, mereka sangat dipengaruhi oleh makanan-makanan yang mereka makan. Mereka ada ketergantungan terhadap apa yang mereka konsumsi, sehingga tabiat, tipikal, ciri khas, karakter, sifat, ya, karakteristik sifat, kemudian pembawaan itu tidak sepenuhnya hilang, tidak sepenuhnya hilang, masih terbawa-bawa, masih ada dalam kebimbangan dan kebingungan. Ya, makanya dibutuhkan kemudian keseriusan untuk menjalankan syariat Islam itu dengan baik. Allah Subhanahu wa taala menyeru, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallah taubatan nasuha. Hai orang-orang yang beriman, orang yang percaya bahwa Allah itu adalah Tuhan, Nabi Muhammad itu adalah Rasul, bertaubatlah kepada Allah dengan taubatan nasuha yang semurni-murninya, agar kemudian Allah benar-benar menghapuskan dosa-dosamu dan memasukkanmu ke dalam jannah, surga yang mengalir bawahnya sungai, pada hari ketika Allah tidak menghinakan Nabi dan orang mukmin yang bersama dengan dirinya. Sedang cahaya mereka memancar di hadapan dan di sebelah kanan mereka sambil mereka mengatakan, ya Rabb, wahai Tuhan kami, sempurnakanlah bagi cahaya kami dan ampunilah kami, sesungguhnya Engkau maha kuasa atas segala sesuatu. Dan saudara LKTP pun kemudian harus menuai keadaan di mana kami umat Islam pasti akan melakukan protes keras, karena Islam itu nggak bisa dipermainkan. Akidah Islam itu bukan main-main. Pembeda antara agama Islam dengan agama lainnya adalah agama Islam itu dibentuk dengan karakter jihad. Ma makna jihad? Jihad itu maknanya apa? Jihad itu artinya berjuang, menanggalkan sifat keduniawian demi memperjuangkan keislaman. Itu jihad, itu agama jihad. Islam itu adalah rahmatan lil alamin. Islam itu adalah agama yang menyalurkan, menyebarkan, memberikan, mensuplai kasih sayang ke alam semesta ini. Itu Islam. Melindungi, mengayomi, mencintai, merangkul, ya, itu Islam. Tapi ketika diganggu, Islam itu seperti lebah. Islam itu seperti lebah. Makanya Al-Quran, Allah SWT memberikan contoh terkait dengan lebah. Islam itu, lebah itu memberikan kebaikan-kebaikan, memberikan kebaikan. Lebah itu diam, memberikan kebaikan. Tetapi ketika dia diganggu, lebah itu menyengat. Itulah gambaran umat Islam. Jadi ketika ada orang yang mempermainkan akidah, maka umat Islam setipis-tipisnya imannya, kalau dia bukan orang munafik, sekali lagi, setipis-tipis imannya, kalau bukan orang munafik, maka orang itu akan berontak. Hari ini bisa jadi dia peminum, hari ini mungkin dia pezina. Tapi kalau dia bukan orang munafik, ketika akidahnya tercoreng sedikit pun, bisa jadi orang seperti ini lebih di depan meninggal daripada orang yang selalu menyuarakan kebenaran berdasarkan Al-Quran. Bisa jadi. Berbeda dengan orang munafik. Orang munafik itu kerjanya mencari orang yang ingkar kepada Allah, lalu di-framing, diputar, dibahas. Ini ada orang yang dimualafkan, ternyata murtad. Seakan-akan murtadnya orang yang sudah mualaf itu adalah seibarat makanan yang lezat bagi orang-orang munafik. Tanda-tanda orang munafik itu adalah gembira ketika ada orang beriman murtad. Ketika ada orang beriman kufur, dan dia bahagia dan menjadikan itu sesuatu yang menjadi sumber penghidupannya, itulah tanda kemunafikan. Nah, berbeda dengan sahabat kita, abang kita Jazani si Nurat,
berduka beliau, bersedih beliau, terpukul beliau. Hatinya meronta ketika kemudian ada yang mencoba mempermainkan akidah Islam. Itu bukti bahwa beliau adalah orang-orang yang memiliki cahaya dalam hatinya, cahaya keislaman. Ada ilmu. Jaluk padang nanti sore ya. Maghrib. Mbak maghrib, kalau garingno kalau. Ma'rifat meskipun secuil di dalam hatinya. Tapi orang munafik ketika mendengarkan ada orang yang bersyahadat lalu kemudian murtad kembali, itu adalah santapan rohani buat dia, sesuatu yang sangat menyenangkan bagi dirinya. Wah, ini bagus, ini menjadi konten ini, pokoknya kalau bisa dibakar sehangus-hangusnya. Itu orang munafik itu seperti itu. Tapi kalau orang yang benar-benar ikhlas karena Allah, ridha Allah yang dibutuhkan kemudian dalam hidupnya, begitu mendengarkan ada orang yang bersyahadat menangis. Ketika orang yang bersyahadat ini kemudian murtad, menangis, bukan tertawa, bukan menghinakan, bukan bertepuk tangan, bukan menjadikan dia menjadi penggibah, bukan. Nah, inilah cerminan sahabat-sahabat sekalian. Jadi saudara LKTP, sekali lagi saya katakan, ini yang Anda harus tuai. Karena saya pun melihat tontonan itu ketika saudara naik ke Komalnya Edis, Anda kemudian merasa bahwa ternyata Bang Edis itu lebih hebat daripada Bang Suma. Ingat Bung, Islam itu gambarannya standarisasi, kesempurnaan Islam itu bukan Bang Suma. Bang Suma itu dibandingkan dengan para ulama, Bang Suma itu seibarat satu butir pasir aja di lautan. Dan ulama itu ilmunya adalah sepanjang pantai yang ada di atas muka bumi ini. Bang Suma itu, Masya Allah, ilmunya secuil. Orang-orang jauh lebih hebat daripada Bang Suma. Al-Quran Bang Suma minim, pemahaman Al-Quran, pemahaman hadits minim. Al-Quran dalam penguasaan Bang Suma itu hanya 0 sekian% aja. Jadi tidak bisa disandarkan kemudian kepada Bang Suma untuk menilai Islam itu salah, Islam itu keliru, Islam itu sesat karena Bang Suma dikalahkan. Bukan begitu caranya. Tapi apa yang terjadi bagi orang yang bijak dan arif di dalam beragama, itu tidak dilihat dari oknum seperti apa kemudian oknum ini memperjuangkan agamanya. Bukan di situ yang kita lihat, tapi yang kita lihat adalah kitab sucinya. Begitu juga sebaliknya, seindah apapun, sengotot apapun, sehebat apapun, sekuat apapun argumen Kristen untuk jadi Islam itu kemudian diterangkan di dalam Al-Quranul Karim. Yauma yajma'ukum liyaumil jam'i dzalika yaumut tagabun. Pada hari di mana manusia dikumpulkan semuanya, hari di mana manusia seluruh kesalahan-kesalahannya diungkapkan oleh Allah, lalu kemudian diputuskan wa may yu'min billah wa ya'mal salihah, kemudian yukaffir anhu sayyi'ati wa yudkhilhu jannatan tajri min tahtihal anhar khalidina fiha abada. Zalikal fawzul azim. Manusia dikumpulkan setelah kehidupan di dunia, dikumpulkan kemudian. Lalu barang siapa yang beriman kepada Allah ketika dia hidup di muka bumi ini dan juga mengerjakan amal kebajikan, maka Allah akan menghapuskan dosa-dosanya dan memasukkan ke dalam taman yang indah penuh dengan kebahagiaan dan kenikmatan. Mereka kekal di dalamnya, itulah kemenangan yang agung. Jadi contoh ini secara logika, barang siapa kemudian di sekolah belajar tekun melaksanakan apa yang diperintahkan oleh kepala sekolah atau guru-guru, mengikuti aturan yang ada di sekolah, maka dia akan mendapatkan hasil yang maksimal. Begitulah juga dalam dunia kerja, barang siapa pegawai yang kerjanya baik belah dan seterusnya, maka dia akan mendapatkan prestasi yang baik. Begitu juga yang Sang Maha melihat, yang Sang Maha mendengar, ketika dia menciptakan makhluknya dengan bekal akal, dia mengetahui siapa di antara hamba ciptaannya ini yang kemudian menggunakan akalnya dengan pola wahyu yang diberikannya, dan siapa di antara mereka yang kemudian meninggalkan akal sehatnya
dan menuju kepada kehancuran, kebinasaan, mengikuti kepercayaan yang justru bertentangan dengan esensi cahaya ilahi yang ada pada dirinya, yaitu akal, maka dia akan menempati neraka. Mereka yang menggunakan akal sehat akan mendapatkan kemudian kebahagiaan di akhirat. Itulah yang dikatakan oleh Al-Quran, zalikal fawzul azim, itulah kemenangan yang agung. Sekira gitu bang. Orangnya terpental bang, ditombak. Jangan ditombak. Bukan kabur guys, di report tadi keterangannya. Oke, kita sapa dulu, ada orang Indonesia. Baik, terima kasih. Ya, selamat malam. Assalamualaikum kalau muslim bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Zuma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Bang Zuma tetap dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya Rabbal alamin. Boleh saya bertanya Bang Zuma? Iya silakan bang. Saya Arman. Iya, saya tahu abang ini adalah Jaro. Silakan. Saya ingin bertanya terkait tentang. Oh, bukan Jaro. Halo Bang Zuma. Arman. Iya, silakan. Rasulullah Isa alaihissalam kan diutus oleh Allah Subhanahu wa taala kepada bangsa Yahudi. Kenapa para pendeta-pendeta Yahudi itu tidak mengakui Nabi Isa alaihissalam diutus untuk bangsa itu? Itu yang pertama. Yang kedua, apakah kenapa Yudas Iskariot yang disalib dan meninggal di tiang salib itu dibangkitkan selama 3 hari, hidup kembali? Mohon penjelasan Bang Zuma. Terima kasih. Iya, baik. Jadi yang pertama yang ditanyakan kemudian kenapa ditolak. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam Al-Qur'anul Karim dalam surah Al-Maidah, mereka Bani Israel itu adalah bangsa yang dipilih oleh Allah. Bahkan sampai Allah mengatakan inni ma'akum, bangsa yang dimanjakan oleh Allah, bangsa yang diangkat derajatnya pada masanya. Allah kemudian mengatakan dalam Al-Quran, walaqad ahazallah mithaqa bani Israel wa ba'athna minhum 12 naqiban wa qala Allah inni ma'akum la in akamtumus shalah wa atumuz zakah wa amantum birusuli wa azzartumuhum wa aqradtumullah qardan hasana. Jadi Allah kemudian memberikan sayembara kepada mereka. Allah memilih 12 daripada suku Bani Israel, lalu Allah mengatakan aku bersama dengan kalian. Apa kata Allah kemudian sayembaranya? Sungguh jika kalian melaksanakan salat, menunaikan zakat, serta beriman kepada rasul-rasulku, dan kamu bantu mereka dengan pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik, apa kata Allah kepada mereka? Pasti aku hapus dosa-dosamu dan pasti aku masukkan ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai. Tetapi barang siapa, kata Allah, faman kafara ba'da dzalika minkum faqad dalla sawa'as sabil, maka sesungguhnya dia telah tersesat di jalan yang lurus. Nah ini sayembaranya Allah. Siapa yang ingkar kepada Rasulku, maka dia akan berada pada kekufuran. Mereka ingkar kepada Nabi Musa alaihissalam. Kebanyakan dari mereka. Datang Nabi Isa kemudian, ya disebabkan karena pengingkaran mereka terhadap Nabi Musa alaihissalam, maka ketika Nabi Isa datang, mereka pun ya tidak menemukan jalan lurus itu. Sehingga ketika Nabi Isa datang, mereka menganggap bahwa Nabi Isa ini tidak sesuai dengan apa yang kita tunggu. Mereka menunggu seorang Mesias, seorang raja yang sama seperti Daud, sama seperti Musa, yang bisa membuat mereka berleha-leha di hadapan Tuhan, tinggal minta makanan, minta sama Tuhanmu wahai Musa, makanan dari langit, datang dari langit. Semua-semuanya dimanjakan. Beliau, orang-orang mereka ini minta keadaan itu terjadi, kembali terulang. Tapi ternyata yang datang ini menurut pandang mereka adalah anak seorang pesina. Jadi bagaimana mungkin mereka yang menunggu sesuatu yang sangat luar biasa, tapi yang didatangkan kepadanya seorang anak yang tanpa ayah, tanpa ayah. Nah, sehingga mereka menolak Nabi Isa alaihissalam. Makanya di dalam Al-Quran surah Maryam itu dikatakan, ya ukhta Harun, makana abuk asawin wa ma kanat ummuk bagiyah. Seperti itu saudara.
Itu yang pertama. Yang kedua, kalau masih ingin mendengarkan saya, tadi yang saya katakan bahwa ditolaknya kemudian Nabi Isa dikarenakan karena mereka ini kenapa Yudas ya? Yang kedua ya. Di situ tadi ada kesinambungan karena mereka menolak, mereka ingkar, mereka tidak taat kepada janji tersebut. Bahkan endingnya kemudian mereka tidak menerima Nabi Isa, lantas mengajarkan bahwa mereka berhasil membunuh Nabi Isa. Inilah yang diterangkan kemudian dalam Al-Quran. Wa qaulihim inna qatalnal masiha Isa bin Maryam Rasulullah. Kami hukum mereka karena ucapan mereka. Dihukum karena ucapan mereka. Dan yang mengatakan bahwasanya kami telah membunuh Nabi Isa alaihissalam dan seterusnya. Padahal Al-Quran mengatakan surah Al-Ma'idah ayat 33, yang dibunuh itu, yang disalib itu adalah orang yang membenci Allah dan juga membenci kemudian Rasulnya, dan juga membuat kerusakan. Innama jazaa'ul ladzina yuharibuna Allah wa rasulah wa yas'auna fil ard fasadan aw yuqtalu aw yusallabu. Hukuman bagi orang-orang yang memerangi Allah, membenci Allah, memusuhi Allah dan memusuhi Nabi Isa alaihissalam dan membuat kerusakan, hanyalah dibunuh atau disalibkan. Nah, jadi yang dibunuh ini adalah yang membenci Nabi Isa alaihissalam. Sekira begitu. Silakan. Bang Juma izin dulu, ini ada perkembangan adik Nada ini kan, sepertinya mau dilaporkan perkembangannya ke kita semua. Bang Juma, boleh ya sebentar ya? Ya, tapi ini kenapa ini si Sinchan ini ngapain di sini? Ya ngapain itu di sini. perkembangan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, saudaraku. Sudah semuanya, alhamdulillah. Terima kasih saya bisa dikasih masuk. Alhamdulillah. Bang Juma, Allahu Akbar, ya Allah. Bang Juma izin ini Nada mau bilang masih ucapan terima kasih sama Bang Juma, dan Nada sekarang lagi insya Allah lagi belajar sama Forum Arimatea Bang Juma. Jadi lagi belajar agama bareng-bareng sama kita di sini Bang Juma. Ini udah hampir 3 hari kamu di sini ya? 4 hari ya? Ya udah hampir 4 hari Bang Juma. Silakan ya Bang Juma ya. Nada silakan. Udah 5 hari. Ayo Nada tuh. 5 hari. Kabarin, kamu udah bisa apa aja? Bilang terima kasih Bang Juma. Makasih Bang Juma. Iya, sama-sama. Iya, Masya Allah. Ini Nada yang mana ya? Yang saya tahu Nada itu ada 3.000 orang lebih. Ini yang mana? Yang di Samosir Bang Juma. Ah, iya betul. Yang di Samosir. Iya. Gimana keadaannya sekarang? Sehat? Alhamdulillah Bang Juma. Alhamdulillah. Masih mau kembali ke Samosir? Tidak Bang Juma. Enggak ya? Ada duka yang terpendam di sana, biarkan terkubur ya kan ya? Iya Bang Juma. Iya, Masya Allah. Ibu gimana kabarnya? Sehat? Alhamdulillah sehat Bang Juma. Alhamdulillah, Masya Allah. Saya ini teman-teman, sahabat kita, dinda kita yang kemarin sempat kita ambil dari Samosir melalui tim kita yang ada di Api Sumut di bawah pimpinan pergerakan Ahi Saiful dan kawan-kawan dan sahabat-sahabat Gapai juga di sana yang berjuang kemarin sampai saudari kita ini ada di Jakarta dan sekarang sedang bersama dengan guru besar kita Bang Sinchan. Ya, lanjut. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bukan Bang Juma, saya gurunya Bang Juma demi Allah. Saya banyak belajar dari Bang Juma. Saya baca Al-Fatihah aja masih salah Bang Juma. Iya. Beliau ini pengurus, beliau dari Arimatea teman-teman. Ya, insya Allah, betul. Insya Allah. Jadi saya juga dari Forum Arimatea, saya juga berterima kasih banyak kemarin atas bantuan dari teman-teman, terutama dari Bang Kores yang udah banyak membantu acara Hari Mu'alaf Dunia Bang Juma. Iya, Masya Allah, iya. Di Jakarta, dan atas nama Forum Arimatea Makassar juga saya salut banget acara kemarin di Makassar itu, aduh gokil, keren sekali itu. sampai teleponan terus sama saya. Iya, sayang beliau lagi ada kegiatan urusan pribadi kemarin. Iya. Oke Bang Juma, ini saya hanya menyampaikan juga bahwa Nada alhamdulillah sekarang sudah bisa bersosialisasi dengan baik dengan teman-teman, dengan para mu'alaf binaan Arimatea juga dia udah bisa berkomunikasi, kita bikinin dalam satu grup, dan insya Allah besok hari Jumat kita ada pengajian lagi ya Nada ya. Nada juga sekarang ngajinya udah mulai bisa lagi. Ustaz Juma udah tadinya dia udah nggak ingat sama sekali teman-teman, jadi baca Quran udah nggak bisa sama sekali. Nah sekarang alhamdulillah udah mulai ingat lagi, udah mulai bisa baca lagi, dan kemarin di acara Mu'alaf Berdakwah itu kalau boleh izin di Opsi TV ada videonya Nada juga udah Al-Quran gitu Ustaz. Iya. Segera dicarikan jodoh kalau bisa Bang.
Mau dia. Ya itu mau, ini saya lagi mau jodohin nama Peri Jahit. Ini ada bapaknya, ada bapak angkatnya di sini, Bang Handi. Itu kan didikannya Bang Handi tuh. Peri. Fer, sini lo, dijodohin sama dia. Oh, ada Peri. Sama si Nada. Ada Peri. Iya Bang Sincan, Sinada nelponin aneh mulu tuh, parah Bang Sincan. Demen dia berarti main tema bener. Allahu Akbar, iya. Oh, Bang Juma. Jadi yang bangunin subuh katanya Peri yang bangunin sholat subuh. Allahu Akbar, Masya Allah. Keren banget. Iya. Berarti udah ada chemistry nih. Nah, gimana Bang Haji? Iya. Saya sih setuju aja. Oh, saya juga setuju. Saya lihat Dinda Nahda ya namanya ya. Silakan Nada. Nada. Tanya Bang. Iya, Nada ini kelihatannya sudah mulai bercahaya gitu ya. Senyumnya sudah mulai penuh makna ya. Dibandingkan kemarin-kemarin pandangannya kosong gitu ya. Sekarang sudah terlihat ada optimis ya melakukan kegiatan-kegiatan. Utamanya rutinitas ibadahnya itu harus dipermantap lagi. Segera Jaluk padang nanti sore ya.